Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Eko di sini. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika dengan materi penjumlahan pecahan desimal. Mari kita simak penjelasan Pak Eko berikut ini. Nah, sebelum kita belajar tentang penjumlahan pecahan desimal, kalian harus tahu dulu nih pengertian dari apa itu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan tanda baca koma. Pecahan desimal ini bentuknya dua angka atau lebih, di mana angka di depan koma adalah bilangan satuan dan angka di belakang koma adalah per 10, per 100, dan seterusnya. Pecahan desimal ini bentuknya dua angka atau lebih, di mana angka di depan koma adalah bilangan satuan dan angka di belakang koma adalah per 10, per 100, dan seterusnya. Contohnya 0,25. Ini dibaca 0,25. Contoh yang kedua 0,5 dibaca 0,5. Contoh yang ketiga 3,47 dibaca 3,47. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan nilai tempat pecahan desimal. 0,2. 0 itu mempunyai nilai tempat satuan. Sedangkan 2 itu mempunyai nilai tempat per 10. Contoh selanjutnya 0,57. 0 itu menempati nilai tempat satuan. Dan 5 itu menempati nilai per 10, sedangkan 7 itu menempati nilai tempat per 100. Bagaimana? Sudah mulai paham dengan apa itu pecahan desimal? Sebelum kita masuk ke dalam penjumlahan pecahan desimal, kalian harus tahu dulu nih langkah-langkah dalam penjumlahan pecahan desimal. Langkah yang pertama, kalian harus melakukan penjumlahan susun pendek atau susun ke bawah. Langkah yang kedua, letakkan tanda koma secara urut atau sejajar. Langkah yang ketiga, bilangan pecahan dijumlahkan sesuai nilai tempatnya. Maksudnya, satuan dijumlahkan dengan satuan, sedangkan puluhan dijumlahkan dengan puluhan. Nah, nilai yang di belakang koma juga dijumlahkan sesuai dengan nilai tempatnya. Persatuan dengan persatuan, persepuluhan dengan persepuluhan. Bagaimana? Sudah paham langkah-langkahnya? Kalau gitu kita langsung masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Ini Bapak punya contoh 0,2 ditambah dengan 0,5. 0,2, 0 itu sebagai satuan dan 2 itu sebagai per 10, sedangkan 5 itu juga sebagai per 10. Jadi kita letakkan 0 dengan 0, kita sejajarkan koma dengan koma, nilai tempat per 10 dengan nilai tempat per 10. Kemudian kita jumlahkan 2 ditambah 5 hasilnya 7, kemudian koma, 0 ditambah 0 hasilnya 0. Bagaimana? Sudah mulai paham? Kita ke contoh selanjutnya. Di sini Bapak punya contoh 0,15 ditambah 0,8. 0 itu nilai tempatnya satuan, 1 itu nilai tempatnya persepuluhan, dan 5 nilai tempatnya adalah per 100. Sedangkan 8 itu per 10. Jadi kita letakkan sesuai dengan nilai tempatnya. 0 dengan 0, koma dengan koma, per 10 dengan per 10. Nah, berhubung di sini tidak ada per 100, jadi 5 itu sendiri. Kemudian baru bisa kita jumlahkan. 5 turun, 1 ditambah 8 hasilnya 9, komanya turun, 0 ditambah 0 hasilnya 0.
Jadi 0,15 ditambah 0,8 hasilnya 0,95. Contoh terakhir, Bapak punya soal 2,14 ditambah 3,82. Kita urutkan sesuai dengan nilai tepat. 2 dan 3 itu satuan, 1 dan 4 itu per 10 dan per 100, 8 dan 2 itu per 10 dan per 100. 4 kita luruskan dengan 2, 1 dengan 8, dan 2 dengan 3. Lalu kita jumlahkan. 4 ditambah 2, 6, 1 ditambah 8, 9, koma turun, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi hasilnya 5,96. 2,14 ditambah 3,82 hasilnya 5,96. Bagaimana? Sudah mulai paham kan dengan penjumlahan pecahan desimal? Agar kalian lebih memahami penjumlahan pecahan desimal, banyak-banyaklah berlatih di rumah mengerjakan soal. Bapak akhiri pelajaran hari ini. Tetap semangat sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.